Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haji Badar Srono Banyuwangi dalam pelatihan ruqyah episode yang ke-6. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan tentang tata cara terapi ruqyah. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan ketika kita meruqyah. Yang pertama adalah menyediakan nuansa yang kondusif, yaitu membersihkan sesuatu yang potensi besar untuk mengarah ke kemusyrikan. Meskipun yang ada di rumahnya si pasien, umpamanya pasiennya datang kepada peruqyah, di rumahnya itu juga diwajibkan untuk membersihkan sesuatu yang potensi cenderung ke kemusyrikan, ataupun yang ada di tubuhnya si pasien itu. Contohnya masih memakai cincin, laki-laki memakai cincin emas atau kalung emas, atau masih memakai jimat-jimat, sabuk atau baju-baju rompi yang ada raja-rajanya, karena itu potensi ada jin yang menetap di situ sehingga mempersulit proses pengeluaran jin yang ada di tubuh pasien. Ini harus dibersihkan, seperti gambar-gambar di rumahnya, gambar-gambar porno, orang-orang telanjang, ini juga harus dibersihkan. Kemudian melepaskan segala penghalang. Itu seperti sebenarnya jimat-jimat yang di tubuhnya harus dilepaskan semuanya. Kemudian mengosongkan tempat pengobatan dari unsur-unsur musyrik, mengosongkan dari suara-suara lagu-lagu, musik-musik, orang yang berisik. Pokoknya ya kondisi memang harus suasananya benar-benar tenang, sehingga apabila kita membacakan ayat-ayat Al-Quran benar-benar masuk di telinga pada pasien, tidak akan mengganggu suara apapun. Kemudian memberikan pencerahan kepada pasien apabila pasien itu masih bisa diajak komunikasi. Kalau memang pasiennya sudah tidak dapat diajak komunikasi, ya ini bisa diruqyah dulu. Kalau sudah sadar nanti kita beri pencerahan. Kalau belum sadar, dibilangi apapun ya juga nggak nyambung nantinya. Di antara adalah pencerahannya ya itu bahwa biasanya seperti itu memang pasien itu memang benar-benar tertekan, baik terkait keluarga, situasi kondisi, terkait permasalahan yang ada pada diri pasien itu sendiri.
Nah ini ada 3 unsur sebagai pendukung mempermudah pengobatan itu. Peruqyah sendiri memang harus benar-benar peruqyah yang wirai, artinya benar-benar menjauhi barang haram. Pasiennya sendiri juga harus sadar, harus sabar. Jadi kebanyakan orang gelisah itu ya tidak bisa menerima takdir. Situasi kondisi keluarga kurang mendukung. Selalu bertengkar dalam keluarga, mungkin suami istri, mungkin anak-anaknya, tidak ada keteladanan keluarga. Ini harus diberi pencerahan kepada keluarga, karena yaitu dari 3 unsur itu benar-benar dikondisikan. Seperti peruqyahnya sendiri, harus memang orang benar-benar yang wirai betul, paham dengan kondisi penyakit-penyakit seperti itu, sifat-sifatnya jin, setan, sihir itu harus juga tahu bagi peruqyah. Kemudian keluarga ya juga demikian. Jangan terlalu ditekan-tekan. Biasanya kalau orang seperti itu ini terlalu capek, fisiknya juga cenderung kumat kembali. Terlalu capek pikirannya, tertekan batinnya juga cenderung akan kumat kembali, terutama kepada pasien. Harus menerima takdir, karena kalau orang tidak menerima takdir itu lebih parah lagi sanksinya. Karena apa? Dalam hadis qudsi itu menerangkan, Allah menerangkan dalam hadis qudsina, man lam yasbir ngala balai walam yaskur ngala nakmai walam yarto ala qodoi fal yatakhid robban siwai. Barang siapa yang tidak sabar dengan balaku, tidak sabar dengan ujianku, walam yaskru ngalana ma'idin, tidak mau syukur dengan kenikmatan yang saya berikan, walam yardo ala kodoi, dan tidak mau menerima pastenku, fal yatakhid robban siwai, maka carilah pangeran selain aku. Ini kan sudah tidak diaku hambanya Allah. Dalam pengertian sabar itu apa? Jadi kita kembalikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana ba'luwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu bersumpah nguji kepada umat manusia dengan sesuatu, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan takutnya harta kita habis kalau kita banyak sedekah, kita takut dengan terbunuh dan sebagainya. Tetapi semuanya kita kembalikan kepada Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian syukur
Syukur itu pengertiannya adalah melakukan apa yang diberikan Allah. Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu benar-benar pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah menjanjikan akan nambah kenikmatan itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kita tidak mau syukur, Allah memberi ancaman siksaan yang pedih. Syukur itu melakukan yang diperintahkan Allah. Seperti kita diberi rezeki, kita sedekahkan, kita zakati, berarti kita syukur. Kita diberi kesehatan, kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Kesehatan meripat, kita mata kita gunakan untuk mengaji. Kesehatan lisan kita gunakan untuk zikir dan sebagainya. Melakukan apa yang benar Allah, dan ataupun tidak melakukan apa yang diperintahkan. Contohnya kufur. Kufur itu adalah melakukan sesuatu yang dilarang Allah atau tidak melakukan yang diperintahkan. Contohnya kita punya rezeki, diberi rezeki tidak mau sedekah, tidak mau zakat, itu berarti tidak syukur. Atau melakukannya dengan barang yang dilarang, seperti kita diberi rezeki, kemudian kita gunakan untuk kemaksiatan. Ini juga dikatakan kufur. Makanya kita harus syukur kepada Allah. Menerima takdirnya apa? Ketika kita punya tanaman 1/4 hektar, kita dapatnya cuma sekian, tapi orang lain dapatnya lebih banyak. Kita protes, kita membenci orang itu. Kita punya anak, belum dapat jodoh, anak tetangga punya jodoh, dapat jodoh, kita marah dalam hati kita. Kita membenci, kita mendiamkan diri pada orang itu. Ini berarti tidak menerima takdirnya Allah. Kita punya keluarga meninggal, kita sampai berontak-berontak. Ini juga tidak menerima dengan takdirnya Allah. Itu diancam fal yattakhid rabban siwa'i. Ini. Kemudian menghindari barang haram. Bagi peruqyah juga harus menghindari dengan barang haram, baik perbuatan atau perkataan atau makanan-makanan yang jelas wirai. Karena barang haram itu ancamannya berat. Barang siapa yang makan barang haram selama 40 hari 40 malam, maka ibadah fardu dan sunnahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Barang haram itu haram baik menurut zatnya atau haram karena perbuatannya. Seperti daging ayam, daging sapi, itu kan jelas halal. Buah-buahan, mangga, pepaya, rambutan itu halal. Karena dagingnya hasil mencuri, maka haram dimakan. Nih. Kalau yang jelas zatnya haram, jelas diterangkan di dalam Al-Quran, Hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Ini. Jadi diharamkan bagi kamu bangkai, dagingnya celeng, walaupun di Quran tidak disebutkan anjing, tapi dikiaskan dengan celeng karena sifat-sifatnya seperti anjing, seperti celeng. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa anjing sama dengan babi dalam hal najis mughalathah dan keharamannya. Ini harus diberi pencerahan kepada pasien dan keluarga pasien dan benar-benar jaga itu. Ini. Kemudian yang penting lagi bagi peruqyah, diagnosa kepada pasien, ditanya seperti ciri-ciri bawah sadar itu apa, kemudian ciri-ciri dalam keadaan sadar itu apa, dan itu sudah saya sampaikan pada episode-episode yang telah berlalu. Contohnya ditanya, kalau keadaan sadar, perasaannya selalu gelisah,
selalu menyendiri, tidak mau curhat kepada orang lain, selalu bingung, tidak jelas yang dipikirkan apa atau jelas yang dipikirkan. Ini tanda-tanda sadar bahwa sadar itu. Apakah kamu pernah bermimpi ketemu orang-orang mati, ketemu pocong, ketemu keranda mayit, kemungkinan. Dan ini bisa untuk mendeteksi apabila pasien pernah atau bahkan sering kali bermimpi bahwa di depan rumah ada keranda mayit yang ditanam di situ, berarti kita bisa mentafsirkan bahwa gangguannya ada media yang ditanam di pintu gawang atau di depan rumah. Kalau kita sering bermimpi dengan ketemu dengan pocong, itu biasanya media yang ditanam itu adalah seperti tanah kuburan, seperti jarum, kemudian paku, itu yang dibungkus seperti mayit, seperti pocong itu. Biasanya nampaknya dalam mimpi seperti itu, yang membuat gelisah, membuat ketakutan tanpa arah. Ini sebagai tanda. Nanti kalau sudah benar cocok, umpamanya sering dijumpai pocong, berapa pocongnya 3, berarti jin yang di dalamnya. Itu pun juga tidak pasti, tetapi kebanyakan mendekati betul. Ini harus diagnosa dulu, ditanya-tanya dulu, baru kita bisa memutuskan, lalu kita mengadakan peruqyah. Apa itu? Kita lakukan ruqyah. Kalau kira-kira di ruqyah itu masih satu ayat, kadang-kadang baru bacakan Fatihah sudah mau akan berontak, kita berhentikan, kita tenangkan dulu. Kalau kita sudah belajar di hipnoterapi, kita dikondisikan, dihipnotis dulu, biar tidur setelah diruqyah. Nanti bangkitnya biasanya sudah sembuh, biasa sadar. Ini, kalau belum sadar, ya kita mandikan, seperti YouTube saya itu kita mandikan. Nah, ya keluarganya, kalau itu perempuan ya suruh mandikan ibunya, kita tinggal dorong dari luar. Ini yang perlu difahami bagi peruqyah. Jadi diagnosa itu penting untuk mengetahui kondisi apa sebenarnya yang ada di dalamnya itu. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk besok tahapan yang kedua, karena ada 3 tahapan atau 4 tahapan bagi peruqyah yang harus dilakukan. Kemudian tahapan yang ketiga, yang kedua akan saya sampaikan pada episode yang ke-7, berarti ini ada episode yang ke-6 ini. Jadi semoga ini bisa manfaat. Saya niat membagi ilmu bukan karena saya merasa pandai, merasa pintar, itu adalah pengalaman saya, karena saya ngobati orang itu mulai dari pesantren, karena saya alumni Darussalam Tulungagung, ngajinya langsung kepada Al-Maghfur lah Romo Kiai Haji Mukhtar Syafat Abdul Ghafur. Saya langsung ngaji pada beliau, dan almarhum ketika itu saya memberikan ijazah di papan tulis di masjid itu, yang saya telaten untuk mengikuti pengajian, dan saya juga telaten mengikuti pengajian orang-orang sepuh. Ketika itu setiap hari Selasa Romo yaitu ngaji Ibris, saya juga ikut, karena saya juga banyak ijazah yang disampaikan oleh Romo Yai Haji Mukhtar Syafat Abdul Ghafur. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan insya Allah saya sambung lagi episode yang ke-7. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.